Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Suryani, mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Presentasi saya kali ini adalah tentang strategi pembelajaran dengan dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran Bapak Ade Rusli, Sarjana Sosial. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah kata inquiry berawal dari kata inquire yang berarti ikut serta, bertanya, mencari informasi dalam melakukan penyelidikan. Jadi inquiry itu sendiri adalah proses berpikir secara kritis dan analisis dalam menemukan jawaban dan masalah dari suatu masalah. Model pembelajaran inquiry yang pertama itu adalah siswa sebagai subjek, di mana semuanya prosesnya atau sentralisasinya ada pada siswa. Yang kedua, harus menimbulkan sikap percaya diri terhadap siswa. Yang berikutnya adalah ada daya kreativitas siswa, bagaimana siswa berkreasi di dalam kelompoknya masing-masing dan memiliki inisiatif serta tindakan-tindakan yang baik dalam melakukan proses pembelajaran tersebut dan adanya perubahan metode. Langkah-langkah dan dasar pertimbangan pemilihan pembelajaran inquiry itu pertama adalah berdasarkan orientasinya, di mana orientasi ini ada dua yang dibahas, yaitu apa pokok-pokok dari kegiatan pembelajaran inquiry tersebut. Yang kedua adalah topik yang akan dibahas dalam pembelajaran dan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini ada di mana masalah dirumuskan oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, dari rumusan masalah itu akan dikaji dengan teka-teki yang pasti oleh siswa. Yang ketiga adalah konsep masalah diketahui terlebih dahulu oleh siswa sebelum memulai pembelajaran tersebut. Prinsip-prinsip penggunaan metode inquiry di dalam pembelajaran adalah yang pertama, harus adanya orientasi intelektual. Orientasi berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, adanya keterbukaan. Yang ketiga, adanya proses bertanya agar siswa dapat berpikir dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang berikutnya adalah bertanya di sini bagaimana jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tadi. Setelah ada proses bertanya, berarti ada interaksi yang dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Sedangkan metode-metode yang digunakan di dalam pembelajaran inquiry itu ada 3. Yang pertama adalah metode belajar secara diskusi, yang kedua adanya proses tanya jawab, dan yang ketiga adalah proses demonstrasi atau presentasi dari prinsip-prinsip penggunaan metode tersebut. Metode pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini terdiri dari 3 strategi. Yang pertama adalah strategi pembelajaran itu sendiri, di mana dalam strategi pembelajaran itu sendiri bagaimana pembelajaran kooperatif ini berhasil atau hasilnya dapat direalisasikan. Yang kedua adalah sistem pengelompokan. Dalam strategi pembelajaran, sistem pengelompokan sebelum memulai pembelajaran harus dibuat kelompok-kelompok dengan tanpa membedakan ras, suku, dan yang lainnya. Jadi kelompok ini dibuat heterogen. Yang berikutnya adalah menumbuhkan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab di dalam kelompok itu berbeda-beda tergantung dari tugas masing-masing anggotanya. Yang kedua adalah tentang perspektif pembelajaran itu sendiri. Di dalam perspektif pembelajaran ini ada 3, yaitu bagaimana memotivasi, dan yang kedua bagaimana sosialisasinya, yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan perkembangan kognitif yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama, hasil belajar akademik. Jadi dalam pembelajaran kooperatif bukan cuma hasil pembelajaran akademik yang menjadi tumpuan, tapi bagaimana pembelajaran dengan menggunakan kelompok. Yang berikutnya adalah penerimaan perbedaan individu. Dari individu-individu yang berbeda, dari ras, suku, dan lain sebagainya, dari tingkat kecerdasan siswa, dibuat sekelompok ini dalam satu kelompok itu secara heterogen agar adanya kooperatif antara siswa yang mampu dengan siswa yang kurang mampu. Yang berikutnya adalah pengembangan keterampilan sosial. Bagaimana pengembangan keterampilan sosial, interaksi yang dilakukan oleh siswa di dalam kelompok tersebut.
Tujuan dari pembelajaran kooperatif selain yang di atas dari yang 3 itu ada dua yang lainnya. Yang pertama, bagaimana penerimaan individu yang tadi sudah saya jelaskan adalah perbedaan ras, suku, budaya, sosial, kelas sosial, dan kemampuan serta kecerdasan siswa, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama. Setiap siswa memiliki apa yang diinginkan dari kelompok itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah pengembangan keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu bagaimana siswa bekerja sama, berkolaborasi dengan siswa yang lainnya tanpa adanya perbedaan. Strategi pembelajaran kooperatif dilihat dari beberapa komponen, prinsip dasar, unsurnya. Yang pertama adalah komponen-komponen dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu adalah tugas dari kooperatif atau tugas dari kelompok itu sendiri. Yang kedua adalah struktur insentif kooperatif, apa-apa yang menjadi tanggung jawab dari setiap anggota kelompok. Sedangkan prinsip dasar yang digunakan dalam pembelajaran kooperatif itu ada 6. Yang pertama adalah tanggung jawab yang sama. Di dalam kelompok itu setiap siswa memiliki tanggung jawab yang sama sesuai dengan materi yang diberikan. Yang kedua adalah dari satu kelompok harus mempunyai tujuan yang sama. Apa sih yang menjadi tujuan dalam kelompok tersebut? Yang ketiga, tugas yang sama, tidak dibeda-bedakan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing untuk dengan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, harus ada evaluasi. Setelah adanya proses tugas tersebut harus ada evaluasi. Yang kelima, kepemimpinan dalam proses belajar. Di sini akan ditentukan dalam satu kelompok itu ada yang namanya ketua kelompok. Bagaimana ketua kelompok memimpin kelompoknya di dalam melakukan proses belajar kelompok. Yang keenam adalah tanggung jawab individu atas materi. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab dari materi-materi yang telah diberikan. Unsur-unsur di dalam pembelajaran kooperatif itu ada 3. Yang pertama, adanya peserta kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif, yang pertama sekali unsurnya adalah anggota kelompok. Yang kedua adalah harus ada aturan-aturan di dalam kelompok itu sendiri. Apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Yang ketiga, upaya belajar dari setiap anggota. Karena tidak adanya perbedaan dari kemampuan belajar, berarti setiap anggota itu memiliki upaya untuk belajar, sehingga diberikan yang namanya sistem tutorial teman sebaya. Jadi yang memiliki kemampuan lebih mampu berarti bisa membantu temannya yang kurang mampu. Yang keempat adalah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam kelompok tersebut adalah menjadi kelompok yang terbaik. Yang berikutnya itu adalah kapan sih komponen-komponen ini digunakan. Yang pertama, komponen-komponen di dalam strategi pembelajaran yang tadi itu digunakannya kapan? 1. Pentingnya usaha kolektif. Jadi kolektif itu bagaimana kita berbaur bekerja sama dengan siswa yang lain. Yang kedua ada keberhasilan yang sama dalam belajar. Jadi di dalam kelompok itu tidak dibeda-bedakan siapa yang terlalu pintar atau tidak, tapi karena ini merupakan suatu kerja tim, berarti nilai dari setiap kelompok anggota kelompok itu nilainya sama. Yang ketiga ada belajar dengan tutor sebaya. Yang tadi sudah saya sebutkan, belajar dengan tutor sebaya berarti yang menjadi pemimpin harus mampu memimpin anggota kelompoknya. Yang keempat, komunikasi siswa, memotivasi dan partisipatif dalam memecahkan masalah dan mencari solusi dari masalah-masalah tersebut. Sedangkan karakteristik dari strategi pembelajaran kooperatif adalah yang pertama, pembelajarannya secara tim, bukan pembelajaran secara mandiri, tapi secara tim kelompok. Yang kedua, manajemen kooperatifnya, bagaimana proses memanage, mengatur kelompoknya, seorang anggota ketua kelompok dalam mengatur kelompoknya. Yang ketiga, kemampuan bekerja sama. Jadi setiap orang harus melakukan kerjasama di dalam kelompok. Yang berikutnya adalah keterampilan bekerja sama. Nah, keterampilan bekerja sama ini adalah apa sih yang dimiliki oleh kelompok, kemampuan oleh anggota kelompok yang lain. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip dalam strategi pembelajaran kooperatif adalah ketergantungan yang positif.
Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Jadi setiap orang di dalam satu kelompok itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Yang berikutnya, interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka ada proses presentasi antara kelompok yang satu dengan yang lain. Yang keempat adalah partisipasi dalam komunikasi. Ketika ada proses presentasi, ada pemberian waktu untuk pertanyaan, berarti seorang presentatornya itu harus menjawab apa yang ditanyakan oleh anggota kelompok yang lainnya. Pembelajaran kooperatif adalah dasar dari pertimbangan pelaksanaannya betapa pentingnya kolektif daripada individu. Yang kedua, keberhasilan siswa di dalam belajar itu lebih tercapai karena setiap siswa memiliki atau menginginkan keberhasilan yang sama dengan siswa yang lain. Tidak ada perbedaan siswa yang lebih pintar ataupun siswa yang kurang pintar. Yang berikutnya adalah siswa bisa belajar dari temannya. Jadi teman yang agak mampu bisa mengajarkan temannya yang kurang mampu dalam belajar. Yang berikutnya adalah kemampuan komunikasi siswa dalam memotivasi dan partisipasi. Bagaimana siswa sebagai pemimpin kelompok dapat memotivasi teman-temannya di dalam kelompok tersebut untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan kelompoknya. Yang berikutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan di dalam pembelajaran komparatif. Yang pertama, adanya penjelasan materi yang disampaikan oleh guru tentang apa materi yang akan disampaikan atau materi yang akan menjadi masalah di dalam pembelajaran kelompok, apa tujuannya yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran tersebut, dan metode apa yang digunakan, apakah metode secara diskusi atau metode presentasi atau metode secara praktek. Yang berikutnya adalah belajar dalam kelompok. Belajar dalam kelompok ini secara heterogen, artinya tidak membedakan ras ataupun suku yang lainnya. Belajar dalam kelompok heterogen atau belajar dalam kelompok yang berbeda-beda tanpa membedakan ras, suku, relasi, dan interaksi, di mana diperlukan relasi dan interaksi ini agar setiap kelompok dapat melakukan kerjasama dalam mencapai apa yang diinginkan atau dicita-citakan oleh kelompok tersebut. Yang berikutnya harus ada penilaian. Penilaian ini dibuat oleh guru untuk setiap kelompok, bisa berupa penilaian secara tertulis ataupun penilaian secara tes langsung. Yang berikutnya adalah pengakuan tim. Dalam pembelajaran dalam pembelajaran kooperatif, seorang guru harus memberikan satu reward kepada kelompok yang berprestasi atau kelompok terbaik sebagai pengakuan bahwa dia merupakan tim terbaik dan tim tersukses dalam pembelajaran kooperatif tersebut. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.